Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera dari Prodi Pendidikan Geografi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penginderaan jauh. Sebelum saya menjelaskan materi terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi penginderaan jauh menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rileyson dan Clifford pada tahun 1979, penginderaan jauh atau INREJA, remote sensing, adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek yang dikaji atau dengan objek daerah ataupun fenomena yang dikaji. Yang kedua, menurut Lindgren pada tahun 1985, penginderaan jauh merupakan variasi teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Informasi tersebut berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan dan dipancarkan dari permukaan bumi. Yang ketiga, NASA penginderaan jauh merupakan pengambilan atau pengukuran data atau informasi mengenai sifat dari sebuah fenomena, objek, atau benda dengan menggunakan sebuah alat perekam tanpa berhubungan langsung dengan bahan studi. Yang keempat, menurut Suyudi dan Subroto pada tahun 2014, penginderaan jauh atau remote sensing secara sederhana merupakan teknik untuk mengamati objek di permukaan bumi dari udara dengan bantuan sensor. Perkembangan penginderaan jauh dari masa ke masa atau sejarah penginderaan jauh. Yang pertama, pada tahun 1858, Gisbert Felix pertama kali memotret kota Paris dengan menggunakan balon udara. Yang kedua, pada tahun 1890, pencitraan mulai ada sejak masa roket atau borne kamera. Yang ketiga, pada tahun 1939 sampai 1945 atau pada masa Perang Dunia Kedua. Yang keempat, pada tahun 1946, foto bumi pertama. Yang kelima, pada tahun 1960, pengembangan satelit meteorologikal mengantar penelitian mengenai citra atmosfer roket pembawa satelit pertama, TIROS. Dan yang keenam, pada tahun 1972, satelit pertama yang berhasil diluncurkan dalam rangka
monitoring sumber daya bumi adalah satelit IRTS. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur interpretasi citra, di mana unsur interpretasi citra ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu rona atau warna. Rona pada citra mengacu pada terang atau gelap relatif suatu objek. Variasi rona disebabkan oleh karakter refleksi, emisi, transmisi, atau absorpsi suatu objek. Ini mungkin berbeda dari satu objek ke objek lainnya dan juga berubah dengan mengacu pada pita yang berbeda. Yang kedua, bentuk. Ciri-ciri objek alamiah atau buatan manusia dan alam seringkali memiliki bentuk yang begitu khas sehingga hanya ciri ini yang memberikan identifikasi yang jelas. Contohnya yaitu perkebunan kelapa sawit, di mana perkebunan kelapa sawit ini mempunyai bentuk seragam, sedangkan hutan bakau mempunyai bentuk tidak teratur. Bentuk masjid bisa dilihat dari adanya kubah, sedangkan bentuk jalan adalah lurus dengan berbagai percabangan. Dan yang ketiga yaitu ukuran. Unsur yang satu ini bergantung pada skala dan resolusi gambar atau foto. Fitur yang lebih kecil akan dengan mudah menjorok ke dalam gambar atau foto berskala besar, di mana ukurannya merupakan atribut objek yang bisa berupa jarak, luas, volume lereng, ketinggian tempat, dan kemiringan. Dan yang keempat, tekstur. Tekstur merupakan frekuensi perubahan rona yang menimbulkan kesan visual dari permukaan yang kasar atau halus. Visual dari permukaan yang kasar atau halus benda. Unsur yang satu ini bergantung pada ukuran, bentuk, pola, dan bayangan. Dan yang kelima, pola. Pola merupakan pengaturan spasial suatu objek menjadi bentuk berulang yang khas, di mana hal ini dapat dengan mudah dijelaskan melalui pola jalan raya dan jalur kereta api. Meski keduanya linear, namun jalan utama berasosiasi dengan tikungan yang curam dan banyak persimpangan. Banyak persimpangan dengan jalan kecil. Dan yang keenam itu tinggi. Yang ketujuh, bayangan, di mana bayangan dapat mengungkapkan informasi
tentang ukuran dan bentuk objek yang tidak dapat dilihat dari tampilan atas saja. Efek bayangan dalam citra radar disebabkan oleh sudut pandang dan kemiringan medan. Fitur yang lebih tinggi menghasilkan bayangan yang lebih besar daripada fitur yang lebih pendek. Yang kedelapan yaitu situs. Situs mengacu pada posisi topografi. Misalnya tanaman. Tanaman tertentu biasanya ditanam di lereng, bukit, atau di dekat badan air yang besar. Situs juga bisa diartikan sebagai kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Dan yang kesembilan itu asosiasi. Asosiasi menunjukkan kemunculan suatu jenis objek yang dapat digunakan untuk menyimpulkan keberadaan objek lain yang umumnya terkait di dekatnya. Atau secara sederhana bisa dikatakan bahwa asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemanfaatan penginderaan jauh untuk berbagai bidang. Yang pertama di bidang hidrologi. Digunakan sebagai 1. Pemantauan daerah aliran, di mana pemantauan daerah aliran sungai dan konservasi sungai. Yang kedua, pemantauan luas daerah dan intensitas banjir. Dan yang ketiga, pemetaan sungai di studi sedimentasi sungai. Yang kedua yaitu ilmu-ilmu kebumian, di mana termasuk geologi, geodesi, dan geofisika. Ilmu-ilmu kebumian ini digunakan sebagai 1. Pemetaan permukaan bumi. Yang kedua, menentukan struktur geologi. Dan yang ketiga, pemantauan distribusi sumber daya alam. Dan yang keempat itu pemantauan lokasi, kerusakan, dan jenis vegetasi hutan. Dan yang kelima, pemantauan adanya bahan tambang, antara lain uranium, emas, minyak bumi, batu bara, timah, dan kekayaan laut. Dan yang keenam, pemantauan pencemaran laut dan lapisan minyak di laut. Dan yang ketujuh itu tentang pemantauan di bidang pertahanan dan di bidang militer. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.